Ada apa ke depan? Ternyata dia mengakui kalau dia tidur. Oh, di depan ada apa kok? Ini tuh petasan, bocah pada main petasan. Ayo, ayo, Bingung juga. Ini kontraktor ini pengembang. Ya. Pagi, Pak Posko. Makanya jalan dulu di ini. Kalau ini dari mana ini? Mangga 2, Gunung Sahari, cukup TKA. Dari ini dari Satpam Proyek ini. Jakarta Lantas maupun Satpol PP-nya, Pak Posko. Pagi, Pak. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM, yang terhormat Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Haji Fathahillah, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak melaporkan groundbreaking yang akan dilakukan pada hari ini di areal Dan Mogot. Luas area di sini 17,3 hektar, dan pada periode ini akan dibangun 8 blok sekaligus, jumlah hunian 800. Dan di tempat ini juga secara simbolis akan dilakukan groundbreaking untuk rumah susun di Muara Baru. Jumlah blok yang akan dibangun di Muara Baru juga 8 blok, tetapi huniannya 640 unit hunian. Luas lahan di Muara Baru 3,3 hektar, dan pada tahap ini akan dibangun 8 blok. Selanjutnya kami laporkan Bapak Wakil Gubernur, pelaksanaan pembangunan 8 blok di sini di Dan Mogot itu akan dilaksanakan oleh PT Kapuk Naga Indah bersama dengan PT Muara Wisesa. Kemudian untuk rumah susun Muara Baru itu akan dibangun oleh PT Naga Indah dan PT Jaladri Kartika Paksi. Kami laporkan selanjutnya bahwa saya mengucapkan terima kasih ke PT Jaladri dan PT Wisesa yang dalam waktu yang relatif singkat bisa melakukan segera pembangunan di Dan Mogot dan di Muara Baru. Kami hanya melakukan 2 kali pertemuan Pak Wakil Gubernur. Pertemuan pertama dengan Pak Arisman di kantor Bapak, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua di tempat saya, sehingga dari 2 pertemuan itu segera bisa kita lakukan 2 kegiatan.
yang pada hari ini dilakukan di Dan Mogot dan di Muara Baru. Nur, sekaligus mohon kesediaan Bapak untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi groundbreaking di Dan Mogot dan di Muara Baru. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dengan Pak Arisman yang sudah luar biasa mempersiapkan pembangunan rumah susun ini, dan kepada semua pihak, juga kepada Kepala Dinas P2B yang dalam waktu cuma 2 hari bisa mengeluarkan IMB, luar biasa. Demikian laporan kami, Pak Bapak Wakil Gubernur. Selanjutnya mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM. Kami persilakan. Yang saya hormati Pak Wali Kota Jakarta Barat, yang saya hormati Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas P2B, yang saya hormati Pak Budi, mewakili Kapuk Naga Indah ya, Gulf Island, Agung Sedayu Group, juga Pak Arisman, mewakili Agung Podomoro Group, juga seluruh stafnya yang hadir, dan seluruh pejabat Pemprov dan warga masyarakat yang hadir. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sekali lagi kami sangat bersyukur di dalam 8 bulan kami di Pemprov DKI, kita telah bisa memulai beberapa pembangunan rumah susun. Kita sudah perbaiki rumah susun yang ada di Marunda, yang terbengkalai. Sekarang kita bisa mulai membangun, dan kami juga berusaha membeli sebanyak mungkin lahan untuk rumah susun, karena secara prinsip Jakarta harus disediakan rumah untuk orang Jakarta yang masih belum beruntung memiliki rumah sendiri, karena harga rumah di Jakarta begitu mahal. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Group. Kenapa? Karena dari begitu banyak pengembang, 2 ini termasuk yang cepat memberikan respon. Kita sama-sama ketahui bahwa di setiap pengembang membangun rumah yang mewah atau rumah untuk kelas menengah itu memiliki kewajiban menyediakan 20% dari yang nilai komersil untuk rumah susun. Tapi dengan syarat Pemprov menyediakan lahan. Masa lalu mungkin banyak sekali Pemprov tidak bisa menyediakan lahan. Jadi pengembang juga bingung mau bangun di mana. Nah, ketika kami sampaikan, kami mulai menginventarisasi lahan. 2 pengembang ini begitu cepat. Istilahnya nanti hitung-hitung aja dah. Kita hutang berapa, pihutang berapa, itu urusan kedua. Yang penting kita kasbon dulu istilahnya. Yang penting Bapak bangun dulu, nanti kita hitung berapa kewajibannya, apa kami yang hutang atau memang ini yang jadi pihutang. Nah, tapi yang jelas warga DKI tidak bisa menunggu terlalu lama, terlalu banyak yang tinggal di pinggiran sungai dan waduk. Sedangkan kita mau mengatasi banjir. Nah, kita harapkan dalam 2 tahun seluruh normalisasi sungai dan waduk se-Jakarta ini bisa kita selesaikan. Tapi dengan syarat Pak Gubernur menginginkan tidak mengusir orang yang tinggal di kawasan kumuh, di pinggiran sungai dan waduk begitu saja, tetapi ditawarkan rumah yang lebih baik. Kami juga di Marunda sudah turunkan beberapa tim kerjasama dengan yayasan sampai melatih untuk mendapatkan pekerjaan, juga melatih untuk usaha, melatih bagaimana tinggal di tempat yang modern, rumah susun. Jadi kita tidak bisa lagi bermimpi di DKI mau tinggal di rumah yang 2 lantai atau 1 lantai, karena pajak bumi bangunannya akan naik terus. Sekarang kami sudah melakukan tahun ini
ketika nilai NJOP Bapak atau Ibu mencapai di atas 10 miliar, kami langsung kalikan 1,5. Jadi kalau biasanya bayar NJOP-nya 10, PPB-nya 10 juta, pasti langsung bisa 15 juta. Tetapi yang di bawah 10 miliar sampai 2 miliar itu relatif sama. Yang di bawah 2 miliar malah kami turunkan. Inilah namanya mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Jadi nanti ke depan sebagai kota-kota maju, kota-kota maju ini mau tidak mau kita kan boleh tinggal di rumah-rumah yang ke arah atas vertikal. Karena tanah begitu mahal, penduduk bertambah. Jakarta bisa mencapai 20 juta nanti. Malah kalau kita mulai perluas pulau bisa 30 juta. Jadi kita bisa bayangkan, kita harus menyediakan infrastruktur transportasi massal supaya tidak ada lagi semua beli mobil pribadi atau beli motor. Tidak cukup jalan untuk dibagi. Nah, ini juga penting ketika di sini ada perumahan yang mewah. Tentu kita berpikir, sayang sekali di sini. Kalau ini kenapa kita tidak tukar? Kalau tanah di sini kami tukar dengan pengembang yang besar, kami bisa tanah luar biasa besar lagi di Marunda. Kami mau menguasai 400 hektar. Tetapi kenapa tidak kami lakukan di tempat ini? Karena di sini juga membutuhkan perumahan-perumahan besar, kantor-kantor besar, juga membutuhkan pegawai-pegawai yang umumnya belum mampu membeli rumah di daerah sana. Termasuk makan di restoran sana pun tidak mungkin. Nah, kami harus menyediakan pasar, tempat jajan, tempat rekreasi, rumah ibadah, sekolah, kesehatan di tempat ini untuk mendukung kantor perumahan yang ada. Makanya tempat ini sangat ideal. Makanya tadi saya tanya sama Pak Wali Kota, ini tanah-tanah ini mungkin masyarakat mau jual. Ini kalau mau jual milik masyarakat, kalau tidak dikuasai dari pengembang, ya kita tukar. Jadi Anda luas berapa, kita kasih mungkin 1,5 kali untuk rumah susun. Nanti berikutnya Jakarta akan kami lakukan pola seperti ini. Jadi ketika di kawasan yang kumuh, itu tanah Bapak Ibu punya sertifikat, karena terlalu kumuh, lebih baik kita bangun rumah susun, Anda dapat taman, dapat tempat bermain. Mungkin polanya kalau tanah ada 100, Anda dapat 150 nanti. Jadi 1,5 kali dapatnya. Kalau rata-rata 30 meter persegi, Anda bisa dapat 5 rumah susun. Jadi itu hak Anda bisa sewakan, Anda bisa kasih pada keluarga, bisa wariskan. Karena ini dari tukar-menukar. Ini cara untuk menyelesaikan kawasan kumuh di DKI. Tetapi kalau memang yang tinggal di tanah orang, ya mohon maaf, harus angkat kaki. Jadi prinsip kerohiman itu jangan dibalik-balik gitu ya. Kalau saya membangun rumah di tanah saya sendiri, saya selalu mengulang ini. Karena ini uang saya, sertifikat saya, karena 2 lantai, saya bangun 3 lantai, datang Pak Putu, dibongkar P2B. Apakah saya berhak menuntut Pak Putu karena rumah saya dibongkar? Tidak bisa, karena saya melanggar peraturan. Hidup di negara ini ada aturan. Bagaimana saya tinggal di tanah orang, di tanah negara, saya waktu diusir disuruh pindah ke rumah susun, disuruh ganti rugi. Ini rumus dari mana? Tidak ada lagi rumus itu di Jakarta. Mungkin dulu ada oknum yang main-mainkan terus. Ganti ruginya 100, dikasih 50 nanti. Tidak ada lagi sistem seperti itu. Jadi yang ada Pak Gubernur inginkan, ketika orang disuruh pindah, dia pindah ke tempat yang lebih layak, lebih baik. Dan saya juga mengulang lagi kepada Pak Jonathan, kepada Dinas Perumahan. Jadi kami akan lakukan razia demi razia di rumah susun yang sudah diperjualbelikan atau sudah direnovasi. Kami sedang berpikir rumah susun yang parkir mobil mungkin dikenakan, ya Pak Jonathan bilang 200.000 per bulan. Saya bilang 1 juta per bulan di parkir mobil di rumah susun. Supaya yang punya mobil tidak lagi tinggal di rumah susun. Kalau tidak, terjadi lagi kejadian seorang bapak-bapak umur 67 tahun ditanya, beliau tinggal di pinggiran sungai. Lalu ketika pindah rumah susunnya dia kas jual untuk hak nempatinya. Bukan hak sewa, sudah hak menempati. Seharga 45 juta. Lalu ditanya, kenapa Bapak 67 tahun ini menjual 45 juta? Bukankah Bapak tinggal di rumah lebih baik? Ada 2 kamar, ada kamar mandi, ada dapur, ada ruang tamu, tidak banjir, bersih, tidak bau lagi. Beliau bilang apa?
Saya dari lahir sampai 67 tahun ini memang tinggalnya di pinggiran sungai, Pak. Sekarang ada yang mau kasih 45 juta. Ya saya kembali lagi di pinggiran sungai. Apa yang repot? Sekarang saya tinggal di pinggiran sungai punya 45 juta. Daripada tinggal di rumah susun tidak punya uang untuk apa? Manusiawi juga kan? Ini manusiawi. Nah karena itu kami di dalam mengadministrasi keadilan sosial, kami membuat peraturan. Kalau Anda lakukan itu, kami akan pidana Anda 6 tahun penjara. Itu di dalam surat perjanjian yang baru itu Pak Jonathan. 6 tahun penjara. Nah kalau sekarang yang sudah terlanjur menyewa dari orang lain, tidak apa-apa, kami akan lakukan pemutihan. Jadi kenapa saya tidak suka istilah sewa? Ini sewa hanya dikatakan rusunawa, ada kebiasaan tidak sewa. Sebetulnya DKI tidak pernah menyewakan rumah susun. Yang ada adalah menarik restribusi. Kita tinggal di apartemen juga ada bayar iuran pemeliharaan lingkungan IPL. Jadi restribusinya berapa? Kalau program pemindahan hanya paling tinggi 5.000 6.000 per hari. Beli rokok sekarang 10.000 per hari. Air tersedia. Itu kami harus subsidi dengan biaya seperti itu. Isi pulsa lebih mahal sekarang, pulsa handphone. Nah model-modelnya kita lakukan. Ketika dia mulai beruntung, dia kalau 7 turunan boleh tinggal di sana. Tapi kalau dia over kepada orang lain, pindah tangan kan kepada orang lain, kami akan sita. Kami akan pidanakan. Untuk SP yang baru, yang menerima maupun yang memberikan tadi, kami akan pidanakan. Jadi dengan sistem seperti ini kami yakin kami mampu menyediakan rumah bagi orang yang belum beruntung. Kalau tidak, 100 kali lipat dari luas tanah ini, 1000 kali lipat pun saya katakan, dibangunkan rumah susun, tetap orang tidak mampu tidak akan menempati. Coba lihat semua rumah susun di Jakarta, yang punya siapa? Apakah orang yang mampu atau tidak mampu? Hampir semua orang mampu. Nah lagi pula dulu mendapatkan rumah susun juga mesti sogok menyogok. Kami sudah menangkap banyak sekali oknum yang melakukan itu. Oknum tukang sapu pun di rumah susun bisa jadi calo, buka rewait ya, rewaitan yang PKL. Ini juga sudah kami temukan. Memang ada sedikit masalah. Kami sedang mungkin mau ganti seluruh UPT nih yang macam-macam ini untuk di Marunda supaya bagus, supaya kita dapatkan orang yang punya hati. Nah ini yang penting diperhatikan dari dinas perumahan, dari para wali kota juga. Di DKI ini bukan pejabat tidak tahu haknya orang miskin. Semua pejabat DKI dengan jelas, dengan cerdas mengetahui haknya orang miskin, apa kewajibannya sebagai pejabat. Hanya kadang-kadang masih kami temukan banyak oknum yang tidak mau tahu, tidak peduli untuk tahu. Nah karena itu kami terus terang, kami disumpah jabatan, kami akan pasang badan untuk ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial. Kami tidak pernah takut sama siapapun. Mau nyenggol oknum merarat, oknum aparat, sampai oknum konglomerat kami senggol. Kalau Anda memang mau mengganggu keadilan sosial ini. Jadi orang mengatakan kami terlalu jagoan, tidak jagoan. Kami sadar kami bahaya kalau menyenggol ini semua. Makanya ketika kami masuk ke dalam balai kota, kami tidak bilang alhamdulillah, tapi kami istighfar 3 kali, astagfirullah tuh. Karena ini masalahnya begitu rumit di DKI. Begitu banyak ketidakadilan sosial terjadi. Maka hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Group yang begitu cepat mengerti keinginan gubernur wakil gubernur untuk memenuhi kekurangan rumah bagi yang tidak mampu ini. Hari ini kita realisasikan 8 blok di Dan Mogot dan 8 blok di Muara Baru. Nanti sore kita tidak resmikan lagi di sana, tapi ada penanaman pohon di Waduk Pluit. Dan kita harap Waduk Pluit juga Kali Pakin, Pasar Ikan sudah beres. Jadi semua sungai harus ada jalan inspeksi. Jadi semua rumah-rumah di pinggir harus dibongkar supaya bisa untuk menggali, memelihara sungai-sungai. Lalu waduk juga sama, menampung banjir. Kita sudah kerjakan beberapa waduk, termasuk mau membangun waduk yang baru. Nah kalau dengan demikian kita yakin dalam 2 tahun ini rumah-rumah susun bisa banyak terbangun. Apalagi pengembang-pengembang lain bisa mulai ikut. Yang tidak mau ikut mungkin kami mulai nagih, kira-kira gitu ya. Pak Putu mungkin kita sandra Pak. Kalau yang tidak mau bantu, izin-izinnya yang baru, siapapun orangnya kita sandra, kita kasih izin. Nah itulah menangnya penguasa. Ini bedanya penguasa sama pengusaha.
Jadi kalau kata bapak saya, orang miskin jangan lawan orang kaya, biasanya kalah gitu di pengadilan. Tapi orang kaya juga jangan tantang pejabat, bangkrut kata bapak saya. Saya udah pernah ngalamin bangkrut, ditutup pabrik gara-gara memukul pejabat, kira-kira itu. Tapi akhirnya saya jadi pejabat. Makanya jadi pejabat saya usahakan semaksimal mungkin ini bisa kita realisasikan. Saya kira itu dari saya. Saya percaya Dinas Perumahan bekerja dengan baik, dengan keras untuk memenuhi ini. Dan kepada Bapak Ibu yang punya kawasan kumuh juga jangan sungkan, bisa jual kepada kami. Kita bisa kerjasama, kita bangunkan. Kalau punya tanah kita bisa aja hitung rumusnya 1,5 kali. Kita kerjasamakan untuk mewujudkan Jakarta bebas dari rumah kumuh, tetapi orang yang di dalamnya tidak disingkirkan, tetap tinggal di Jakarta. Karena Jakarta kota impian, siapapun yang rajin, yang jujur, yang mau bekerja keras, pasti berhasil di DKI. Terima kasih. Bapak dan Ibu, untuk meresmikan groundbreaking dimulainya pembangunan Rusunawa dan Mogot dan Muara Baru yang ditandai dengan penekanan tombol sirine Pak Putu untuk tampil ke muka. Kami persilakan. Di Dan Mogot ini kita harapkan bisa berhasil dan merupakan suatu titik untuk menggugah hati para pengembang yang lain untuk ikut membangun, menyediakan rumah susun bagi orang DKI yang belum mampu mendapatkan rumah. Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi kami nyatakan dimulai. Ya. Berikan aplaus untuk peresmian ini. Kepada Bapak Wakil Gubernur dan yang mendampingi, Saya kira ini adalah pembangunan yang dilakukan swasta yang langsung keluar grupnya. Kalau kemarin kita di Pulau Kembangan digabung di dalam REI. Ini ada dua pulau. Kali ini adalah pengembang-pengembang yang punya kewajiban yang diambil. Jangan digabung di REI. Tapi itu pengembang yang besar, mereka mampu lakukan sendiri. Maka ini kita sangat bersyukur Abu Pulau ini yang dianggap relatif besar DKI. Mereka respon. Kita mengatakan bahwa pengembang ini punya kewajiban 20%. Soal hutang yang lama segala macam, kita bisa perdebatkan. Tapi karena mereka langsung merespon, oke kami bangun. Jadi persoalan yang hutang ada berapa, kurang berapa, nanti kita perlu hitung-hitungan itu. Tapi kita sudah kemana? Ini tidak bayar, ini kita katakan kalau kita mau membangun sendiri dulu bisa 3 tahun. Lalu kita ajukan kepada RKPP Pak Agus untuk membuat rancang bangun. Maka bisa 1,5 tahun posisi bangun. Lalu kita tekan, mau lebih cepat lagi ya. Tapi kemudian yang benar segala macam bisa 1,5 tahun. Tapi kalau swasta
maksimal 9 bulan sudah siap kita buat. Nah, tadi kita kan bangun lagi semua sistemnya bahwa mesin masak ini sistem terpadu dari sekolah kita mulai bangun itu di sektor udah 10 blok ini udah 20 blok ini udah 10 blok kalau di swasta jadi itu yang diinginkan oleh Pak Gubernur di Jakarta itu ada super blok untuk orang DKI yang belum mampu beli rumah gitu loh tapi dia juga tidak jual belikan supaya tadi kalau dia sudah mampu ini untuk lagi orang yang belum mampu jadi Pemprov DKI selalu punya stok rumah untuk orang yang belum beruntung gitu loh itu dia beruntung dia beli kalau di terus dia jual belikan ya kapan ada tanah lagi di DKI kita berusaha menahan tanah nah terutama itu juga membuat besar-besaran kemana itu di Marunda karena Marunda ini akan dibangun kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar ada New Tanjung Priok ada kawasan berikat Nusantara kita nyebrang BKT ada kawasan industri Bekasi jadi kita lagi berpikir di sana dibangun 400 hektar jadi kira-kira di sini kali berapa itu baru 17 hektar jadi hampir 20 kali lebih untuk kita bangun dengan yang ada sehingga orang yang tidak punya pekerjaan dia punya rumah di sana dilatih jadi dengan cara demikian kita yakin DKI selalu menjadi tempat yang menyenangkan orang yang sakit kita tanggung orang yang tidak mau puasa mau kelas 3 orang yang mau belajar tidak punya uang kita kasihkan nah kita juga mulai membangun blok-blok berikutnya tempat untuk memasukkan PKL orang yang mau dagang diundi di dalam nah kita juga menyiapkan kemudian APD itu orang yang berusaha jadi yang mau kasih KTP kasih akte lahir kasih akte nikah nah ini juga kita terus lakukan seperti ini supaya Jakarta ini jadi kota yang modern yang rapi ya dari administrasi segala macam tapi juga di kota impian semua orang bahwa ketika Anda datang ke sini kalau Anda jujur Anda bekerja keras pemerintah menyediakan tempat bagaimana produk-produk Anda yang kreatif tadi harus ada tempat pameran kan tapi kemudian kan Monas menjadi tempat pameran showroom yang Anda tidak perlu bayar mahal gitu yang kalau musim-musim pameran tidak perlu bayar supaya Anda di sana bisa memamerkan produk-produk kreatif Anda dari sisi kuliner maupun produk yang lain. Nah makanya kita sesama lantai akan mengawasi kalau dia ketahuan main kita pasti akan usir jadi kita betul-betul ingin yang rumah makanya kita juga caranya mengurangi keinginan orang-orang yang punya modal rumah di situ caranya gimana? Nggak ada parkiran mobil kalau parkiran mobil itu hanya pasar kalau 1 jam kalau ada parkir mungkin baru 2.000 saya kan 1 juta aja taruh mobil karena ini dibangun orang yang tidak punya mobil karena harus naik bus di sini ada jalur bus naik ke Jakarta lakukan itu nah itu yang kita bangun Siapa aja yang tinggal di sini Pak? tapi kita yang utamakan normalisasi sungai dan waduk dulu itu yang kita lakukan Areanya apakah orang di area tertentu yang akan dipindah ke sini atau bebas? kita bebas bisa saling silang nanti kalau udah banyak bangun saya kemarin ada yang membangun dari dia ternyata kerjanya di Cengkareng Pak kalau di Cengkareng berarti dia boleh tinggal di sini tapi yang di Marundanya harus kita ambil dan selama ini kan tidak dapat jatah baru tidak disewakan tidak bisa jadi kita tukar sama seperti sekarang waduk duit kami nanti sebentar lagi akan mendata yang di Marunda begitu ketahuan ada orang Muara Baru kita tanya rumah Anda di mana di Muara Baru itu dia tunjukkan dia sewakan orang lain jadi caranya begitu kita buka itu dia gratis Anda harus bayar restitusi 5.000 bulan ya masih baik di kantor soalnya Ada.
Berbasuki. Tuh, panggil lu. Banyak burung beringkat. Di Arab mau kawin siapa nih Bung John? Madung dulu Bung John. Tahu teman. Mantu apa lagi? Ya ampun, ya ampun. Ya Allah, sampai segini orang ngapain buat. Astagfirullahaladzim. Halus banget tangannya.